bisa menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari sesuai fungsinya masing-masing. Bisa dipahami? Bisa. Kita lanjutkan dan perhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Sudah dilihat? Sudah. Sudah dilihat? Sudah. Sudah dilihat? Sudah. Jelas? Jelas. Ini adalah percakapan antara siapa? Niko dan Bobby. Betul, Niko dan Bobby. Kita baca secara bersama-sama ya. Kotak 1 dibaca percakapannya. 1, 2, 3. Kakiko membeli ikan. Ikan dipindahkan ke dalam akuarium. Bagus. Kotak kedua kelompok 1. Bobby mengambil ikan. Ikan diletakkan di lantai. Bagus. Kotak ketiga kelompok 3. Kakiko melihat ikannya di lantai. Kakiko bertanya kepada ibu. Bagus. Sekarang kita serentakkan membaca kotak 4. 1, 2, 3. Bobby menghampiri kakaknya. Aku yang memindahkan kak. Kasihan ikannya kedinginan. Ikan memang hidup di air, Bobby. Betul. Ini adalah percakapan antara Niko dan Bobby. Siapa yang memiliki ikan? Bobby. Siapa yang memiliki ikan? Niko. Di mana ditaruh ikannya? Tahu. Tahu akuarium? Tahu. Pernah melihat? Pernah. Di mana kalian lihat? Di rumah tetangga. Di rumah tetangga. Itu juga akuarium sebagai hiasan Rumah. Bagaimana menurut kalian akuarium itu? Indah. Indah. Bagus. Bagus. Bentuknya seperti apa atau terbuat dari Bola. apa? Ada yang bulat, ada yang kotak. kayak kotak. Apa isinya di dalam? Ikan. Kalau hanya ikan saja, ikan itu bisa hidup? Tidak. Apalagi isinya? Air. Bagus. Niko ini memiliki ikan. Ikan itu ditaruh di Akuarium. akuarium adalah sebagai hiasan Rumah. bagus. Kemudian setelah ditaruhnya di dalam akuarium, ditinggalkannya sebentar karena menurut dia sudah aman, jadi ditaruhnya di atas Meja. Kemudian datanglah adiknya. Siapa nama adiknya? Bobby. Bobby. Apa yang dilakukan Bobby terhadap ikan yang ada di akuarium? Mengambil ikan dan melihara. Astaga, Bobby ini tidak mengerti. Diambilnya dari dalam akuarium, ditaruhnya di Lantai. lantai. Kemudian, apa yang terjadi? Setelah Niko melihat ikannya di lantai, dia bertanya kepada Ibunya. ibunya. Mengapa Apa ikannya pertanyaannya kepada ibunya? Mengapa ikanku di lantai?
pernapasannya. Misalnya kata tanya siap. Ada berapa kata tanya dulu? Siapa? Bagaimana? Di mana? Dan kapan? Iya kan? Dalam kehidupan sehari-hari juga, dalam kegiatan kita, aktivitas kita sehari-hari, kita sering menggunakannya kan? Misalnya siapa namamu? Berapa adikmu? Kapankah kamu akan menikah? Iya kan? Iya. Jadi kita menggunakan kata tanya itu sesuai fungsinya masing-masing. Kemudian kita lanjutkan. Ini mengenai menjaga kebersihan organ pernapasan. Menjaga kebersihan organ pernapasan. Perhatikan gambar yang ibu tampilkan atau bacaan yang ibu tampilkan. Sudah? Perhatikan bacaan yang ibu tampilkan. Sudah? Sudah? Ini adalah menjaga kebersihan organ pernapasan. Adakah siswa di antara siswa ibu yang bisa membaca tampilan yang ibu tampilkan? Bagus, berdiri dan baca. Menjaga kebersihan merupakan salah satu cara mencegah penyakit. Selain menjaga kebersihan, masih ada banyak cara mencegah penyakit pada pembelajaran. 1. Kamu telah mengetahui bahwa salah satu cara mengatasi bahaya kabut asap adalah dengan memakai masker. Memakai masker perlu dilakukan karena kabut asap dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan akut. Bagus, tepuk tangan untuk teman kita. Ada yang bisa melanjutkan paragraf berikutnya? Charlie. Tarik bawah ya. Memakai masker memang merupakan salah satu cara mengatasi bahaya kabut asap dan merawat organ pernapasan. Selain memakai masker, apalagi yang dapat kita lakukan untuk merawat organ pernapasan? Bacalah bacaan berikut. Tepuk tangan untuk Charlie. Nah, ini adalah cara menjaga organ pernapasan. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus menjaga organ pernapasan kita. Misalnya, jika ruangan kita banyak debu, banyak abu, banyak sampah, apakah organ pernapasan anak-anak kami terganggu? Jelas terganggu, yaitu debu akan masuk ke dalam akan masuk ke tenggorokan, masuk ke bronkus dan ke paru-paru, maka bisa merusak organ pernapasan kita. Jadi kita dianjurkan untuk menjaga organ pernapasan kita. Misalnya lagi,
Satu, masakan suaramu, Kenzi. Makan makanan bergizi agar daya tahan tubuh terjaga baik. Bagus. Kita harus memakan makanan bergizi. Apa gunanya makanan bergizi? Betul. Besarkan suaranya, nak. Agar tubuh tetap sehat. Betul. Agar tubuh ini sehat. Agar tubuh ini kuat. Bagus. Kemudian cara memelihara yang kedua, Charlie. Menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan, tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok karena banyak mengandung racun. Bagus. Menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan. Zat-zat apa yang bisa merusak organ pernapasan itu? Misalnya asap rokok. Dengan kita sering menghirup asap rokok, maka akan masuk ke dalam organ hidup kita, ke tenggorokan kita, ke pondok kita baru kelar. Maka akan merusak paru-paru kita. Pernah membeli rokok di warung? Bukan rokok anak-anak kami maksud itu. Disuruh oleh orang tua beli rokok nah di warung. Pernah membeli rokok? Pernah melihat bungkusan rokok itu? Pernah? Apa gambar yang ada di bungkusan rokok itu? Ada orang lagi. Apa Nogu? Ada sakit. Betul, orang kakek yang lagi sakit ininya kan, gambar tenggorokannya sama paru-parunya berlubang lubang. Itu membuktikan bahwa asap rokok dapat merusak organ pernapasannya. Kepada anak-anak kami jangan merokok ya. Dan kepada anak-anak kami jika ada orang rumah, orang tua anak-anak kami yang sering merokok, jauh-jauhlah anak-anak kami. Jangan mendekati orang yang lagi merokok. Mengapa? Karena zat yang terdapat di rokok itu mengandung zat yang berbahaya yang menyebabkan organ pernapasan kita rusak. Kita harus betul. Kita harus menghindar dari asap rokok. Kemudian cara yang harus kita lakukan yang ketiga yaitu merawat organ pernapasan. Bagaimana cara kita merawat organ pernapasan? Cara merawat organ pernapasan, silakan baca nak. Membersihkan organ secara teratur. Bagus. Membersihkan lubang hidung secara teratur. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai apa aja yang ada di dalam hidung. Ada rambut hidung atau bulu hidung dan ada selaput lendir. Iya kan? Iya. Jadi kita dianjurkan untuk merawatnya, membersihkannya, dibersihkan dengan bersih agar rongga hidung kita ini tetap menjadi aman, tidak terkena penyakit, tidak berkudis, sehingga udara yang kita hirup adalah udara yang bersih. Udara yang bersih. Semangat. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Sudah? Kita lanjutkan. Apa yang harus kita lakukan yang keempatnya? Memelihara organ pernapasan. Apa yang kita lakukan yang keempat? Menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Betul, menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Tahu lingkungan? Apa? Seperti gedung sekolah kita ini memiliki halaman. Ya kan? Jadi kita dianjurkan menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Bagaimana caranya menjaga kesehatan lingkungan?
dalam rumah. Udara yang bersih. Kalau tidak ada ventilasi berarti udara tidak berada di rumah. Jadi kita dianjurkan untuk menghirup udara yang bersih. Jika lingkungan kita bersih, di samping rumah, di samping lingkungan sekolah, ditanami pepohonan, pohon rindang maksudnya, pohon yang bisa melindungi lingkungan dan pohon itu tidak terlalu besar. Maksudnya itu namanya keundahan, dipangkas. Ya kan? Ya. Ditanami bunga-bunga biar udara menjadi segar. Kemudian di lingkungan rumah atau di lingkungan sekolah tidak boleh ada genangan air. Kalau ada air di situ maka nyamuk akan berkembang biak. Jadi diusahakan lingkungan jangan lembab, jangan ada genangan air, biar nyamuk tidak berkembang biak di lingkungan. Kemudian cara kita berikutnya yaitu mencegah ruangan lembab. Ruangan-ruangan kita harus dibersihkan seperti ruangan sekolah kita harus tetap kita bersihkan. Dengan banyaknya sampah, maka serakah kita belajar kalau banyak sampah di ruangan kita? Tidak. Jadi dianjurkan agar tetap menjaga kebersihan. Itu adalah cara memelihara organ pernapas. Kemudian dengan bernafas itu adalah menghirup. Dengan sudah memelihara lingkungan, jadi udara yang masuk, udara yang ada di rumah di lingkungan kita menjadi udara yang bersih, oksigen yang bersih, sehingga kita bisa menghirup udara yang segar dan mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna lagi di dalam tubuh. Ini adalah cara udara masuk ke dalam tubuh. Sudah kalian lihat gambar yang ibu tampilkan? Sudah. Ada hidung, ada paru, ada laring trachea, bronkus, paru-paru dan diafragma. Udara awalnya masuk melalui apa? Betul, rongga hidung. Tepuk tangan. Nah, semua alat pernapasan kita bersihkan, kita jaga dengan baik. Nah, untuk selanjutnya ibu bagikan LKPD. Untuk kelompok 1 didiskusikan dalam satu kelompok, untuk kelompok 2 dan untuk kelompok 3. Sudah dilihat? Ini. Sudah? Ini. Sudah kan? Dari mana? Ini. Ini sudah diambil tadi. Ada apa? Sini nomor 1 ya. Kemudian nomor 2 ini. Kan ada nomor di sini kan? Apa ini? Kemudian kalau pandai kamu cerita boleh begini. Kemudian ini. Tanya-tanya apa ini? Ada lagi? Ini dari kamu aja. Kemudian ini nomor 2 itu. Kemudian ini. Oke, dikerjakan dengan benar. Kerjakan secara kelompok ya. Diskusikan secara kelompok.
Kita mulai dari kelompok mana? Bagus. Sekarang kami persilahkan kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusinya. Ini hasil diskusi kami dari kelompok 1. Yang kami amati gambar yang kami lihat tadi yaitu ikan akuarium, Nicole, Bobby dan ibunya, dan juga serta mereka bertanya. Organ-organ pernapasan: 1 hidung, 2 paring, 3 laring, 4 trakea, 5 bronkus, 6 paru-paru, 7 diafragma. Kalimat tanya yang mereka gunakan pada saat bertanya yaitu mengapa. Mengapa ikanku di lantai? Cara menjaga dan merawat organ pernapasan manusia yaitu ada 4 macam, yaitu 1. Menjaga kesehatan organ pernapasan, 2. Menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan, 3. Merawat organ pernapasan, 4. Menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Jawabannya benar semua. Terima kasih kelompok 1 sudah berdiskusi dengan benar. Sekarang kelompok 2 dipersilakan. Inilah hasil dari kelompok 2. Hasil pengamatan: 1. Kak Niko membeli ikan dipindahkan ke dalam akuarium. Bobby mengambil ikan diletakkan ke lantai. Kak Niko melihat ikannya di lantai. Kak Niko bertanya kepada ibu. Bobby menghampirinya. 2. A. Hidung, B. Paring, C. Laring, D. Trakea, E. Bronkus, F. Paru-paru, G. Diafragma. Objek pengamatan: Ibu, mengapa ikanku di lantai? Cara menjaga merawat organ pernapasan manusia yaitu 1. Makan makanan bergizi agar daya tahan tubuh terjaga baik. 2. Istirahat cukup dengan teratur. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok yang terakhir yaitu kelompok 3. Disilakan. Inilah hasil dari kelompok 3. Hasil pengamatan yaitu 1. Kak Niko membeli ikan dipindahkan ke dalam akuarium. 2. Bobby mengambil ikan diletakkan di lantai. 3. Kak Niko melihat ikannya di lantai. Kak Niko bertanya kepada ibu. Ibu, mengapa ikanku di lantai? 4. Bobby mengambil ikannya. Aku yang memindahkan ikan. Kasihan ikannya kedinginan. Ikan mengajikan yang hidup air. Dua yaitu nama-nama organ pernapasan manusia: A. Hidung, B. Paring, 3. C. Laring, D. Trakea, E. Bronkus, F. Paru-paru, G. Diafragma.
penggunaan kata tanya percakapan antara siapa? Iko dan Robi. Masing-masing jawaban kalian di setiap kelompok sudah benar. Sudah benar semua? Tepuk tangan untuk semua kelompok. Kemudian untuk nomor 2 itu mengenai organ pernapasan. Organ pernapasan manusia. Ada berapa? Dari hasil diskusi kelompok 1 ada berapa organ pernapasan manusia? Kelompok 1 Ada 7. 7. Di kelompok 2 7. kelompok 3 bagus. Tepuk tangan untuk jawaban. Kemudian untuk nomor 3 dari hasil pengamatan siswa kami atau anak-anak itu ada penggunaan kata tanya di situ. Kata tanya apa yang digunakan di situ? Jadi semua jawaban benar. Tepuk tangan. Dan yang terakhir adalah cara menjaga organ pernapasan manusia. Cara yang pertama yaitu apa? Menjaga kesehatan organ pernapasan. Yaitu makan makanan bergizi. Harus memakan makanan yang bergizi agar tubuh sehat dan kuat. Kemudian berolahraga secara jangan main-main terus ya, tetapi berolahraga dengan teratur. Kemudian cara yang ketiga apa? Istirahat cukup. Jangan kalau ada waktu luang kamu selalu bermain sana sini, tetapi ambil waktu untuk istirahat. Tidur siang itu yang dianjurkan. Kemudian harus mendapatkan gizi yang baik. Memakan makanan memakan makanan apa nak? Bagus. Memakan makanan agar tubuh kuat. Jadi kita bebas dari berbagai jenis penyakit. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Dari pembelajaran kita hari ini mengenai penggunaan kata tanya, mengenai cara memelihara organ pernapasan, kalau ada yang kurang jelas, ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Waktu Ibu berikan. Bagaimana ada? Bagaimana? Jelas semua? Jelas? Anak-anak kami harus semangat walaupun jam siang, tetapi harus semangat. Bagaimana, sudah dimengerti semua? Jelas? Nah, karena tidak ada pertanyaan, kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Dengarkan baik-baik. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai kata tanya. Kata tanya ada berapa? Ada kata tanya siapa, kenapa, kapan, bagaimana, mengapa. Kita harus menggunakannya sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kemudian kita harus menjaga, memelihara organ pernapasan. Cara memelihara organ pernapasan yaitu 1, dengan memakan makanan bergizi. Yang kedua, berolahraga secara teratur. Yang ketiga, istirahat dengan cukup. Kemudian kita harus menghindari zat-zat yang merusak organ pernapasan kita. Misalnya menghindar dari asap rokok. Jika sedang melewati jalan, jika pada
hindarilah, jauhilah, jangan sering-sering makan atau minuman yang dingin. Bisa dihindari? Bisa. Bisa? Bisa. Kemudian kita harus merawat. Selain kita harus memelihara, kita harus merawat. Kita harus merawat organ pernapasan kita, agar tubuh kita menjadi tubuh yang tetap sehat. Cara kita yaitu merawatnya, tetap membersihkan rongga hidung dengan bersihkan rongga hidungmu dengan teratur. Jangan setiap detik begini. Jadi rongga hidung kita bisa rusak dan kesakitan, tetapi dianjurkan secara teratur. Kemudian membersihkan kesehatan pernapasan secara teratur ke dokter, memeriksakan diri. Walaupun tidak sakit, namanya konsultasi sehat. Kita selalu konsultasi secara teratur walaupun tidak sakit kepada dokter. Namanya itu konsultasi sehat. Walaupun kita tidak sakit, tetapi kita harus teratur konsultasi memeriksa organ pernapasan kita. Bisa dipahami? Bisa. Kemudian menjaga kesehatan lingkungan sekitar kita. Kita jaga lingkungan rumah kita agar tetap bersih. Jangan membuang sampah sembarangan. Kita jaga lingkungan sekolah kita tetap bersih. Demikianlah kesimpulan pembelajaran kita untuk hari ini. Dan seperti biasanya dikumpulkan LKPD-nya di meja ibu. Masing-masing kelompok, utusan kelompok menyerahkan LKPD-nya. Kelompok 3. Nah, ini adalah tugas kalian di rumah. Bahan evaluasi dikerjakan di rumah ya. Baik, Bu. Sudah? Sudah? Sudah semua? Sudah. Nah, baik, seperti biasanya pembelajaran kita sudah selesai dan kita tutup dengan doa. Doa pulang atau doa ketika kita mau pulang dipimpin oleh petugas. Kepada petugas kami persilahkan. Teman-teman, hari pertama sudah manusia yang baik. Terima kasih Tuhan dari rumah yang sampai di sekolah kami kita. Tuhan Yesus berkatilah kami mau pulang, berkatilah kami. Tuhan Yesus berkatilah teman-teman kami dan manusia parah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus berkatilah guru-guru kami biarpun mereka berada di sekitar mereka. Tuhan Yesus kami doakan berserah kepada Tuhan dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Sebelum kita pulang, kita bernyanyi. Di sini senang 3 iya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekarang boleh pulang. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Gurajajan. Gurajajan.